Setelah ditangkapnya Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara untuk dipenjarakan di Benteng Batavia pada tahun 1798, sebelum dibuang ke Benteng Victoria Ambon di Maluku, Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting di Batavia melucuti seluruh gelar darah birunya atau mencabut haknya atas tahta sultan bagi Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara. Sebagai gantinya, diangkatlah adik Pangeran Raja Kanoman yang kemudian menjadi Sultan Kanoman kelima bernama Pangeran Muhammad Imanuddin. Lalu Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara dikirimkan kompeni Belanda untuk ditahan di Benteng Victoria Ambon di Maluku. Berdasarkan catatan sejarah Keraton Kacirebonan, meski Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Matangaji telah wafat dan Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara telah dibuang ke Ambon, ternyata perlawanan rakyat Cirebon masih gencar terjadi di beberapa daerah, terutama di wilayah antara Desa Gintung hingga Kampung Kedongdong yang dipimpin oleh para ulama dan putranya Pangeran Suryanegara yang bernama Pangeran Idrus Wijayanegara. Sehingga pada tahun 1799 pecahlah Perang Cirebon kedua yang disebut Perang Santri, karena kalangan kiai dan santri lah serta beberapa tokoh adat masyarakat Cirebon bangkit lagi memimpin pasukan menggempur kompeni Belanda. Muncullah tokoh-tokoh pimpinan pejuang Cirebon lainnya seperti Ki Bagus Rangin, Ki Bagus Serit, Ki Bagus Leja, Kiai Hulur yang memimpin pasukannya untuk bergabung dengan para ulama dan santri. Hampir di setiap minggu selalu ada penyerangan terhadap patroli prajurit kompeni dan pembakaran rumah-rumah dinas serta bangunan markas dan pos kolonial Belanda. Sebagian besar prajurit kompeni itu adalah orang-orang pribumi dari Priangan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Maluku, dan daerah lainnya. Hanya kapten dan beberapa gelintir para perwiranya saja yang asli orang Belanda. Meski beberapa pemimpin pemberontakan itu ada yang tertangkap, namun tidak menyurutkan perlawanan atau pemberontakan terhadap tindakan pemerintah kolonial Belanda, mulai dari seluruh wilayah Cirebon, melebar ke wilayah Karawang, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Sumedang. Dalam keadaan putus asa menghadapi perlawanan rakyat Cirebon, residen kolonial Belanda pun meminta tambahan pasukan dari Batavia. Bahkan, Gubernur Jenderal Willem Arnold Alting di Batavia pun meminta bantuan lagi dari pasukan Portugis di Malaka agar dapat meredam
perlawanan rakyat Cirebon. Kedatangan 6 kapal perang yang mengangkut pasukan kolonial Belanda dan tentara Portugis di pelabuhan Muara Jati ternyata tidak menyurutkan perlawanan rakyat Cirebon. Akhirnya, pemerintah kolonial Belanda meminta kepada sisa para pimpinan perlawanan rakyat agar menghentikan pemberontakan. Pemerintah Kompeni Belanda berjanji akan segera mengembalikan Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara dari tahanannya di Benteng Victoria Ambon, Maluku. Tentu saja, umumnya para anggota pasukan perlawanan rakyat Cirebon meragukan janji pimpinan Kompeni Belanda itu yang selalu berkhianat. Walaupun pimpinan pasukan perlawanan rakyat Cirebon sudah menarik pasukannya untuk menunggu perkembangan di kubu pertahanannya, namun masih ada pemberontakan kecil yang berusaha menyerang pasukan patroli Kompeni Belanda. Akhirnya, sejak tahun 1806, Herman Willem Daendels yang menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda terpaksa harus mengembalikan Pangeran Suryanegara ke Cirebon atas desakan rakyat Cirebon yang terus berkobar. Sekembalinya dari Benteng Victoria Ambon di Maluku pada tahun 1808, Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara tidak pulang ke Keraton Cirebon, tapi memilih tinggal di Kompleks Gua Sunyaragi, bekas markas besar pasukan kakaknya, yaitu Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Mata Ngaji. Lalu Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara berganti nama menjadi Pangeran Charbon Amirul Mukminin yang dinobatkan oleh para pengikutnya sebagai Sultan Keraton Kacirebonan. Pangeran Suryanegara sebagai Sultan tanpa keraton tersebut tetap konsisten menolak uang pensiunan dari Kompeni Belanda. Di lokasi Kompleks Gua Sunyaragi, Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara mengajar ngaji dan membina masyarakat untuk selalu menentang kebijakan penjajah. Bahkan sampai wafatnya pada tahun 1814 karena usia lanjut dan sakit-sakitan, Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara selalu diawasi aktivitasnya oleh Kompeni Belanda karena khawatir akan membentuk lagi pasukan perlawanan. Akhirnya, setelah wafat, Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara dimakamkan di pemakaman keramat Wanacala, Harjamukti, Kota Cirebon. Sementara itu, khawatir Kompleks Gua Sunyaragi, bekas markas pasukan rakyat Cirebon itu tumbuh lagi menjadi suatu kekuatan besar, maka Kompeni Belanda mengerahkan pasukannya untuk menghancurkan tempat itu hingga
tinggal puing-puingnya saja. Menurut cerita tutur tinular maupun yang telah dibukukan para sastrawan dan budayawan, bahwa makam Pangeran Suryanegara asalnya di Gunung Sembung. Tapi karena ada tekanan dari pemerintah kolonial Belanda dan beberapa antek-anteknya yang mencap sosok Pangeran Suryanegara ini adalah pemberontak, sehingga dianggap tidak layak untuk dimakamkan di Gunung Sembung bersama para leluhur dan pangeran Kesultanan Cirebon lainnya. Saat ini, makam Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara menjadi situs makam bersejarah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kampung Wanacala, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Situs makam keramat Wanacala ini memiliki area hampir mencapai 1000 meter atau 1 hektar yang terletak di dataran tinggi perbukitan, tidak jauh dari lokasi Bandara Udara Cakrabuana Cirebon. Di sekeliling situs Wanacala terdapat pagar yang terbuat dari susunan bata berwarna merah. Sebagian bata-bata tersebut ada yang sudah berlumut, lapuk, dan hancur karena telah dimakan usia ratusan tahun. Untuk lokasi makam Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara sendiri terletak di bagian depan situs. Di dalam naungan sebuah bangunan berwarna putih dan pintu yang terbuat dari kayu. Di dalamnya terdapat 2 makam, yakni makam Pangeran Suryanegara dan juga makam istrinya yang bernama Nyimas Ratu Ayu Jamaliyah, putrinya Syekh Muhyiddin Ki Buyut Muji. Sedangkan di area belakang makam terdapat deretan kuburan dan makam kuno. Salah satu deretan makam kuno yang menarik perhatian adalah adanya 13 makam yang letaknya berjejer, dikelilingi tembok batu bata merah yang telah berlumut. Sedangkan di bagian batu nisannya tidak ada nama atau keterangan siapa yang dimakamkan tersebut. Yang ada hanya tulisan lafaz ukiran kaligrafi Allahu Akbar. Dikutip dari situs detik.com bahwa menurut juru kunci makam keramat Wanacala yang bernama Ki Dewata, bahwa 13 makam kuno tersebut merupakan makam para panglima yang berjuang bersama Pangeran Suryanegara. Kala itu, setelah kakaknya meninggal, Pangeran Suryanegara melanjutkan memimpin perjuangannya melawan pemerintahan Hindia Belanda bersama para panglima, kiai, santri, dan rakyat Cirebon tersebut. Mulanya Pangeran Suryanegara dimakamkan bersama keluarga sultan dan para pangeran lain di Astana Gunung Sembung. Namun, karena ada hasutan kompeni Belanda, sehingga ada bangsawan keraton
yang tidak suka sehingga memindahkan jasad Pangeran Suryanegara ke makam Wanacala. Nama Wanacala dalam bahasa Sangsakerta berasal dari kata wana yang berarti hutan dan cala berarti perjuangan. Jadi Wanacala maksudnya suatu hutan tempat para pejuang yang pemberani. Karena dulunya Wanacala ini merupakan daerah hutan perbukitan yang dijadikan pusat perjuangan rakyat Cirebon. Adapun situs Gua Sunyaragi, bekas markas perjuangan Sultan Sepuh kelima Sapiuddin Matangaji dan Pangeran Suryanegara, adalah sebuah gua buatan yang memiliki bangunan mirip candi dan disebut Gua Sunyaragi atau Taman Air Sunyaragi, atau sering disebut juga sebagai Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi adalah bahasa Sansakerta yang berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan ragi yang berarti raga atau badan. Awalnya tujuan utama didirikannya gua tersebut adalah sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya sejak berdirinya Kesultanan di Cirebon. Di dekat musola situs Wanacala terdapat sebuah sumur keramat yang usianya sudah ratusan tahun. Di bagian lain terdapat pula 8 makam berukuran besar yang juga dikelilingi tembok berwarna merah. Menurut Ki Dewata, sebagai juru kunci makam tersebut, menyatakan bahwa hingga saat ini belum diketahui siapa sosok yang dikubur dalam 8 makam misterius tersebut. Selain makam yang masih menjadi misteri, terdapat pula sebuah pohon yang dikenal dengan nama pohon Nagasari. Konon, pohon tersebut merupakan seekor naga yang ingin mengabdi kepada Sunan Gunung Jati Sarip Hidayatullah. Akan tetapi, karena bentuknya naga yang besar, membuat orang takut. Akhirnya, oleh Sunan Gunung Jati, naga tersebut diperintahkan untuk berubah wujud menjadi sebuah pohon yang sekarang dikenal dengan nama pohon Nagasari. Ciri khas dari pohon Nagasari memiliki dahan kuat dan berbau wangi ketika dibakar. Oleh sebagian orang, pohon Nagasari dipercaya sebagai pusaka tolak bala. Meski begitu, Ki Dewata menegaskan apapun tujuannya, datang ke situs ini tetap untuk minta pertolongan atas sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ki Dewata sendiri merupakan generasi kelima yang menjadi juru kunci di situs makam Pangeran Suryanegara ini. Selain makam kuno di sekitar makam Pangeran Suryanegara, juga terdapat makam para juru kunci yang terdahulu sebagai
leluhurnya Ki Dewata. Pangeran Raja Panengah Abdul Kayat Suryanegara sendiri memiliki banyak nama julukan. Di antaranya adalah Arya Panengah, Pangeran Surya Dilaga, dan disebut juga Pangeran Surya Kusuma. Nama Pangeran Suryanegara telah melekat di masyarakat Cirebon. Bahkan sampai saat ini, setiap Kamis malam Jumat, makam Pangeran Suryanegara ramai dikunjungi oleh peziarah, terutama dari wilayah Ciayu Majakuning. Perjuangan Pangeran Suryanegara dalam melawan penjajah Belanda diteruskan oleh para generasi setelahnya, hingga kemudian meletuslah Perang Kedongdong yang dipimpin oleh Ki Bagus Rangin dan para kerabatnya. Dari perlawanan Pangeran Suryanegara dan pasukan Ki Bagus Rangin, pemerintah kolonial Belanda bukan hanya kehilangan banyak pasukan, tapi juga harus kehilangan dana yang cukup banyak untuk menghadapi perlawanan dari pribumi.